adalah ketan yang sudah direndam selama 2 jam. Setelah ini mau dikukus ya 2 jam. Sedangkan yang ini adalah hampir seperti abon, yaitu suwiran ayam yang sudah diberi bumbu. Ada serehnya, ada daun salam dan daun jeruk. Bumbunya bawang putih, kemiri, ketumbar, lada dan pala. Sebelumnya ayamnya direbus dulu bersama garam dan merica. Jadi air nanti kaldunya bisa dipakai untuk masakan yang lain. Ada yang tahu mau bikin apa? Bismillah, mau bikin lemper. Mudah-mudahan bagus hasilnya dan enak. Nah, sekarang kita mau mengukus beras ketannya menggunakan dandang. Kita masukkan beras ketannya. Ini saya bikin dari 1 kilo beras ketan ya. Sebelumnya sudah dicuci bersih. Oke, diratakan. Nanti kita kukus selama 30 menit. Sembari nanti ini dikukus, saya akan mendidihkan santan beserta bumbu daun-daun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah santan sebanyak 400 ml, santannya kental. Ada daun salam dan daun jeruk juga daun pandan, dikasih gula dan garam. Kita masak sampai mendidih sambil menunggu ketannya dikukus. Dan panasnya diikat supaya nggak menuhin panci kecil aja. Kita aduk-aduk terus sampai dia mendidih. Nah, dididihkannya sampai seperti ini dengan api kecil aja supaya busanya tidak membludak. Kayak gini kecil aja ya. Nanti setelah ini akan dipersatukan dengan ketan yang sudah dikukus. Masih proses kukus ya si ketannya. Wanginya ini saya start bikin tadi direndam oleh kakak satu sekitar jam 4 ya. Nah, jam 6 saya kukus. Ini masih berlanjut kukusannya dan sambil mengaduk si santan. Oke, ini ketannya sudah dikukus 30 menitan ya. Dari mulai air kukusannya mendidih baru dihitung 30 menit. Nah, tadi kan santannya udah dididihkan dulu ya, tujuannya supaya nggak gampang basi. Nah, ini kita siram sedikit-sedikit, diaduk-aduk di beras ketannya. Oke, sebetulnya udah berapa kali bikin lemper, cuma waktu itu belum sempat direkam ya seperti ini. Nah, pagi ini saya coba rekam untuk dokumentasi ya, minimal untuk anak-anak deh, ditonton suatu saat nanti. Ini kita lagi menambahkan santannya sedikit demi sedikit supaya enggak jatuh ke air kukusan ya. Nanti setelah
semua udah dimasukin santannya. Kita tutup nih sampai nanti dia menyerap, baru kita nyalain kompornya lagi. Oke, ini saya mau masukkan dulu santannya ya. Nah, ini dia beras ketan yang sudah dikukus yang kedua kalinya. Cantik ya. Jadi penggunaan santan kental itu wajib ya bagi saya, supaya ketan berasnya itu, beras ketannya itu enggak lengket ya, enggak lembut gitu. Masih ada bentuk-bentuk beras ketannya. Karena pernah saya coba pakai santan kental, terus saya tambahin air, nah itu jadi lembut banget. Pas ketika dibungkus tuh jadi lengket gitu dia, nggak kelihatan bentuk berasnya. Nah, ini caranya udah cantik. Oke, kita tunggu agak dingin, agak nggak dingin banget nih, masih anget, kita bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya sesuai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ini setiap membuat lemper, satu buahnya saya timbang sebanyak 45 gram. Oke, ini kurang 1 gram berarti ya. Tapi sudah 5, ternyata dia turun lagi. Oke, 4645 lah ya, kita timbangin ya. Nanti dibulet-buletin, kemudian diisi dengan si ayam ini sebanyak 2 kalinya sendok teh ini ya. Ini rasanya enak banget tanpa MSG. Nah, untuk pembuatan ini saya masih pakai plastik karena memang supaya tidak lengket ya. Sedangkan untuk membungkusnya tentu saja kita pakai daun pisang. Nah, ini kerjasamanya, saya bagian menimbang-nimbang. Oke, kakak Tara satu bagian membungkus. Cantik seperti ini dan rata, insya Allah sesuai Pancasila sila kelima. Oke, kita mau lanjut lagi ya. Alhamdulillah, ini lemper pesanannya sudah selesai kami buat. Homemade ini ya, tanpa MSG insya Allah, karena hanya terbuat dari beras ketan tanpa campuran lainnya, dengan bumbunya daun-daunan ya. Pokoknya serba daun deh nih, ada daun pandan, daun jalur salam. Setelah dikemas seperti ini, kemudian dikukus sebentar aja, sekitar 5-7 menit. Ini enggak saya tutup ya, sebab tadi terbalik naruh daunnya, harusnya naruh daunnya agak ngadep ke bawah. Nah, setelah itu akan kami panggang pakai teflon ya, supaya nanti dia ada efek basahnya, efek minyaknya ya, sama ada gosong-gosong sedikit dan supaya lebih mantap. Mengukus tanpa ditutup ini juga membuat ruangan kita tetap lembab. Setelah pakai AC tadi malam ya, kemudian daunnya juga jadi tetap cantik insya Allah ya. Setelah selesai dikukus sebentar, kemudian kita panggang dengan teflon seperti ini, dikasih minyak, diolesin ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini dia efek basahnya seperti ini, nanti habis itu dia ada efek gosongnya ya. Nah, mungkin sekitar 3-5 menit ya manggangnya, kemudian dibalik, melakukan hal yang sama.
Ini adalah lemper yang sudah kami dibaliknya satu persatu. Wanginya mantap, alhamdulillah. Ini adalah makanan jadul, penganan jadul ya, yang semoga nggak akan lekang oleh waktu, tetap selalu ada. Maka ini juga didokumentasikan, semoga ada manfaatnya, amin. Oke, sambil persiapan membuat lemper, kita tentunya menyiapkan membungkus lemper, yaitu dari apa? Nah, daun pisangnya ini bersih ya, kalau kita yang bikin ya. Ini kita setrika gini, ide dari kakak Tara 1, sehingga lebih mudah untuk membuat si daun pisang menjadi lebih lentur. Oke, silahkan, tadi kakak Tara 2 ada yang mau ditanyakan. Ini apa? 4 dikali berapa biar jadi 64. Nah, logikanya gimana tadi? Adalah ini di sini ada jawaban-jawabannya dulu. Ada yang 22, ada yang 24, ada yang 20, ada yang 21. Oke, jadi cara ngitungnya gimana? Masih ingat nggak? 84, 34. Ya, betul.